Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Wild. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah seorang wanita muda yang melakukan perjalanan sejauh 1000 mil atau sekitar 1609 km dengan berjalan kaki. Ya, jalan kaki. Mau tahu kenapa dia melakukannya? Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Cheryl. Ini dia orangnya, yang tampak kelelahan setelah menaiki sebuah bukit. Dia merintih kesakitan karena kakinya melepuh sampai-sampai kuku jempolnya itu mau copot. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan sepatunya ke bawah jurang yang membuat dia kesal sendiri dengan kecerobohannya tersebut. Dan inilah dia film Wild. Scene berganti ke saat sebelum Cheryl melakukan perjalanan. Dia nginap dulu beberapa hari di sebuah hotel untuk mempersiapkan bekal dan barang-barang yang akan dia bawa saat berjalan. Sebelum itu dia menelpon seseorang hanya untuk sekedar mengabarkan kalau dia sudah berada di sebuah penginapan. Belum dijelaskan pria itu siapa, tapi sepertinya dia adalah seorang yang penting bagi Cheryl. Sewaktu di penginapan, dia melihat om-om yang lagi membuka bagasi sebuah mobil. Seketika dia teringat dengan masa lalunya yang sedang mengencrot dengan seseorang. Keesokan harinya, Cheryl bersiap-siap untuk berangkat, tapi masalahnya barang-barang yang Cheryl bawa itu terlalu banyak, sehingga dia agak kesulitan untuk mengangkatnya. Setelah berhasil, perjalanan pun dimulai. Mula-mula dia nebeng dulu di sebuah mobil dan saat dalam perjalanan, Cheryl menceritakan kalau dia akan melewati Pacific Crest Trail hanya dengan berjalan kaki. Mulai dari perbatasan Meksiko sampai Kanada. Perjalanan itu memakan waktu lebih kurang sekitar 3 bulan. Di dalam mobil, Cheryl mendengar musik yang membuat dirinya teringat sewaktu dia lagi bersenang-senang bersama ibunya. Setibanya di tempat tujuan, Cheryl pun memulai perjalanan melintasi Pacific Crest Trail hanya dengan berjalan kaki. Dia berjalan di bawah teriknya panas matahari. Sesekali dia bergumam untuk menyerah saja, tapi tak dilakukannya dan tanpa terasa dia sudah berjalan sejauh 5 mil. Cheryl pun memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Saat sedang beristirahat, tak lupa dia menuliskan cerita yang dialaminya ke dalam sebuah buku. Saat membaca, dia kembali teringat dengan ibunya yang mana dulunya mereka pernah satu kampus. Keesokan harinya saat mau sarapan, gas portable yang dia bawa ternyata tidak cocok. Mau tidak mau akhirnya dia terpaksa sarapan dengan bubur dingin. Makan malam dengan bubur dingin, mimpi buruk dengan bubur dingin, dan yang keluar juga bubur dingin. Tak terasa sudah 5 hari dia berjalan dan sudah 30 mil jarak yang dia tempuh. Di hari ke-8 stok makanannya sudah habis, dia pun harus mencari bantuan untuk diantarkan ke tempat di mana dia bisa mencari makanan. Tak lama setelah itu dia bertemu dengan salah seorang warga di sana dan langsung mengajak Cheryl ke rumahnya. Begitu sampai, Cheryl makan dengan lahap. Selesai makan, dia mandi dan saat melihat tato yang ada di lengan kirinya, dia kembali teringat dengan mantan suaminya Paul. Ini dia orangnya. Ternyata orang yang Cheryl telepon sebelumnya adalah Paul, mantan suaminya. Dan tato tersebut merupakan kenang-kenangan mereka sebelum bercerai. Alasan mereka bercerai karena Cheryl sering kali ketahuan selingkuh. Keesokan harinya, Cheryl kembali melanjutkan perjalanan dan sekarang dia sudah tidak makan bubur dingin lagi. Di hari yang ke-12, Cheryl sudah berjalan sejauh 80 mil. Saat dalam perjalanan, Cheryl bertemu dengan Greg. Ini dia orangnya. Salah seorang hiking juga. Mereka pun berbincang-bincang saling tukar pikiran dan seketika Cheryl kembali flashback yang mana saat itu dia lagi duduk bersama temannya. Cheryl cerita ke temannya kalau dia lagi hamil. Dia pun stres, bingung sama dirinya sendiri, menganggap dirinya itu sampah gak berguna. Sudah cerai, selingkuh, makin narkoba, dan dia bertekad untuk berubah dan kembali lagi menjadi dirinya yang lama seperti Cheryl dulu yang dikenal oleh ibunya. Nah, untuk melakukan perubahan itulah dia memulai dengan berjalan sejauh 1000 mil melewati Pacific Crest Trail.
Hari yang ke-14, Cheryl sudah berjalan sejauh 100 mil dan dia akhirnya sampai di tempat pemberhentian pertama perkemahan Kennedy Widows, perkemahan tempat para hiking untuk beristirahat. Di sana dia juga bertemu dengan Greg sekali lagi dan Cheryl pun mulai mendapat banyak teman. Salah satunya Ed, ini dia orangnya. Ed mengatakan kalau dirinya kagum sama Cheryl karena sudah berhasil melewati gurun Majova seorang diri. Ed juga menyarankan untuk mengganti sepatunya karena yang dia pakai sekarang itu terlalu kecil yang mengakibatkan kakinya Cheryl lecet. Tidak sampai di situ, Ed juga membantu Cheryl untuk mengurangi barang bawaannya karena dia merasa Cheryl cukup menderita dengan barang bawaan sebanyak itu. Cheryl hobi membaca buku. Terlihat ada banyak buku yang dia bawa. Dan ada satu buku yang mengingatkan dia sama ibunya. Nama buku itu James Emancipator. Ibunya sangat menyukai buku tersebut. Cheryl baru mengetahui kalau ibunya menderita tumor tulang belakang. Hal ini membuat Cheryl begitu sedih karena dia takut kehilangan ibunya oleh penyakit tersebut. Singkat cerita, ibunya dirawat dan Cheryl selalu menjaga dan merawat ibunya selama di rumah sakit. Suatu ketika, saat Cheryl dan adiknya berkunjung ke rumah sakit dan kabar buruk itu datang, ibunya meninggal. Cheryl tak kuasa menahan tangis. Sejak saat itulah Cheryl berubah. Dia stres berat, bercinta dengan siapapun dan memakai heroin. Cheryl kemudian melanjutkan perjalanan. Hari demi hari dia lalui, panas terik, tebing tinggi, bahkan jalanan bersalju telah dia lewati. Tak terasa perjalanan Cheryl sudah 600 mil saja. Dia pun berhenti di salah satu toko. Di sana dia mengambil beberapa barang dan sambil duduk-duduk, Cheryl bertemu dengan hiking wanita yang bernama Stacy Johnson. Ini dia orangnya. Cheryl tampak senang karena ada hiking wanita selain dirinya yang berani melewati gurun Majova. I think the trail is good for that. I mean, look. Di tengah perjalanan dan di bawah teriknya matahari, Cheryl begitu haus. Dia pun meminum air yang ada di botolnya dan tanpa sadar dia menghabiskan air tersebut dan itu merupakan cadangan air terakhirnya. Karena dirasa tak cukup, dia pun mencari tangki penyimpanan air yang letaknya cukup jauh. Setelah ketemu, ternyata air di tangki tersebut juga kosong. Karena tak tahan menahan haus, dia pun sampai-sampai menjilat embun yang menempel di tendanya. Dia pun terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah dia ke sebuah kubangan air yang terlihat kotor. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengambil air tersebut. Hari yang ke-62, Cheryl sudah menempuh jarak 700 mil dan dia sekarang telah sampai di Oregon perbatasan Washington dan Kanada. Dia berencana untuk menginap beberapa hari hanya sekedar untuk beristirahat. Saat menelusuri kota, ada seorang pria yang mengundang Cheryl untuk menonton pertunjukan musik yang akan dia adakan nanti malam. Singkat cerita, Cheryl akhirnya datang ke pertunjukan musik tersebut dan bertemu dengan pria itu lagi. Cheryl menunjukkan ketertarikannya dengan pria itu dan akhirnya mereka pun melakukan adegan pengencurotan. Keesokan harinya dia kembali melanjutkan perjalanan dan tinggal sedikit lagi perjalanannya hampir mencapai garis finish. Dia terus berjalan hingga sampai ke dalam hutan hujan. Di sana dia bertemu dengan warga sekitar yang tua namanya Vera sedangkan yang kecil namanya Kaylee dan mereka saling bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapi. Dan untuk menghibur Cheryl, Kaylee menyanyikan sebuah lagu yang menyentuh hati. Tak terasa sudah 94 hari Cheryl melakukan perjalanan dan akhirnya dia sampai di penghujung jalan. Setelah sekian banyak rintangan yang dia lewati dapat terbayarkan dengan indahnya pemandangan yang ada di sana. Film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film Wow. Dari film ini kita banyak belajar bagaimana arti sebuah kehidupan. Ada banyak sekali hal yang tidak bisa kita atur, terutama masalah kematian. Seperti yang dialami Cheryl semenjak kematian ibunya, dia mengalami depresi dan kehidupannya jadi amburadul. Untuk kembali ke kehidupannya yang lama, dia harus keluar dari kebiasaan buruk tersebut. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini dan sampai ketemu di film berikutnya. Dadah!